warahmatullahi wabarakatuh. Hello, introducing my name is Anissa Yulia, NPM 224111047. I am from the 22E management class. This is my video presentation about startup. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang startup. Apa sih yang dimaksud dengan startup? Startup sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu bisnis yang baru saja didirikan dan masih dalam tahap pengembangan awal. Ini bisa menjadi perusahaan baru atau usaha kecil yang didirikan oleh satu atau beberapa individu atau perkelompok dengan tujuan untuk menghasilkan produk ataupun layanan yang inovatif dan juga berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Startup sendiri seringkali beroperasi untuk di dalam industri teknologi atau sektor lain yang inovatif dan seringkali memiliki model bisnis yang berbeda-beda dari bisnis yang konvensional. Startup sendiri berasal dari berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, bioteknologi, e-commerce, layanan keuangan, dan juga masih banyak lagi tentunya. Dalam beberapa tahun berakhir ini, banyak perusahaan besar yang telah memperhatikan dan juga berkolaborasi dengan startup untuk mendapatkan akses ke inovasi baru dalam menghadapi persaingan pasar yang sangat ketat. Lalu selanjutnya ada ciri khas startup. Ciri khas startup sendiri meliputi satu, inovasi. Apa sih inovasi itu? Startup umumnya didirikan untuk dapat memecahkan masalah atau untuk memenuhi suatu kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dengan solusi yang inovatif. Lalu yang kedua, ada skalabilitas. Skalabilitas sendiri yaitu merupakan startup yang berusaha untuk tumbuh dengan cepat dan memperluas pengaruhnya di pasar. Seringkali juga dengan menggunakan teknologi ini dapat memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih pesat. Yang ketiga ada fleksibilitas. Startup sendiri seringkali memiliki struktur organisasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan atau konsumen dengan cepat dan pesat. Lalu yang keempat ada resiko. Resiko sendiri nih karena masih dalam tahap awal pengembangan, jadi startup memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan banyak dari mereka mungkin tidak berhasil mencapai kesuksesan jangka panjang karena tidak berani untuk mengambil resiko tersebut. Jadi mereka ketika memikirkan resiko tersebut, mereka berputus asa dan meninggalkan bisnis mereka. Lalu selanjutnya ada fungsi startup. Apa sih fungsi startup itu? Fungsi dari startup sendiri dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan. Tetapi pada umumnya fungsi startup ini memiliki beberapa tujuan dan juga peran dalam ekosistem bisnisnya. Fungsi umum dari startup yaitu yang pertama ada inovasi. Apa sih inovasi itu? Yaitu salah satu fungsi utama dari startup adalah untuk menciptakan solusi baru atau inovasi dalam pasar yang ada. Mereka seringkali mengidentifikasi celah-celah atau kebutuhan di pasar untuk mencoba dan mengisi ruang tersebut dengan produk atau layanan yang inovatif. Produk ataupun layanan yang belum ada di pasaran. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Startup sendiri menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru.
memperkenalkan produk baru ke pasar, dan juga meningkatkan daya saing dalam industri tersebut. Yang ketiga yaitu ada mendorong persaingan. Dengan memperkenalkan ide-ide baru dan juga berinovasi tentunya, startup dapat mendorong persaingan di pasar tadi. Dia dapat berinovasi dan dia dapat bersaing lebih unggul dari persaingan pasar lainnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kualitas produk dan juga layanan yang startup berikan, serta harga yang lebih kompetitif untuk konsumen atau pelanggan yang mendapatkannya. Yang keempat yaitu ada membangun ekosistem bisnis nih. Startup seringkali berkolaborasi dengan perusahaan besar, investor, universitas, dan juga pemerintahan yang dapat membantu mereka dalam membangun ekosistem bisnis yang sangat dinamis. Kolaborasi semacam ini dapat menciptakan sebuah peluang bagi pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut kepada pembisnis yang baru memulai bisnis usahanya. Terus, terdapat banyak contoh startup yang sukses dalam berbagai industri. Contohnya, yang pertama ada Airbnb, yaitu didirikan pada tahun 2008 oleh Brian Chase, Joe Gebbia, dan Nathan Blehartke. Airbnb merupakan platform pemesanan penginapan secara daring yang memungkinkan orang untuk menyewa akomodasi dari host lokal ke seluruh dunia. Yang kedua, ada startup yang sukses yaitu dari Uber. Didirikan pada tahun 2009 oleh Travis Kalanick dan Garrett Camps. Uber adalah layanan transportasi yang berbasis aplikasi yang menghubungkan pengemudi dan juga penumpang. Uber telah mengubah cara orang memesan dan menggunakan transportasi di banyak kota di seluruh dunia. Jadi kalau Gojek dan Grab itu kan hanya di Indonesia, tapi kalau Uber itu di seluruh dunia dia. Terus ada SpaceX, yaitu didirikan pada tahun 2002 oleh Elon Musk. SpaceX adalah perusahaan penerbangan antariksa swasta yang bertujuan untuk mengurangi biaya akses ke luar angkasa dan membawa manusia ke Mars. Perusahaan ini telah berhasil melakukan misi-misi pengangkutan kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS dan merancang wahana antariksa manusia. Lalu yang keempat ada Stripe, didirikan pada tahun 2010 oleh Patrick dan John Collison. Stripe adalah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan infrastruktur pembayaran online bagi bisnis kecil dan juga besar. Stripe telah membantu memudahkan proses pembayaran online di seluruh dunia. Yang kelima ada Robinhood, yaitu didirikan pada tahun 2013 oleh Vladimir Chenot dan Baiju Bhatt. Robinhood adalah platform investasi yang berbasis aplikasi yang memungkinkan penggunanya itu untuk melakukan perdagangan saham, mata uang, kripto, dan opsi tanpa komisi. Platform ini bertujuan untuk membuat investasi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi individu. Lalu selanjutnya ada ide konseptualisasi dari startup, yaitu yang pertama ada ide menginspirasi. Tentunya ide adalah titik awal dari setiap bisnis yang kita mau jalani, jadi kita harus memiliki idenya dulu. Terus yang kedua ada proses generasi idenya. Nah, ini
kita harus memiliki ide yang kreatif untuk menghasilkan berbagai gagasannya. Terus menurut para ahli juga berbicara dengan profesional dan pakar industri untuk mendapatkan wawancara yang berharga. Yang ketiga ada faktor-faktor penentu kesuksesan ide, yaitu di mana kita harus selalu tahu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses ide kita agar bisa terjalani. Lalu selanjutnya ada tips untuk sukses dalam startup, yaitu harus memiliki ide yang solid, di mana fokus pada satu ide yang akan dijalankan dan fokus pada solusi untuk masalah yang signifikan atau kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Yang kedua ada fokus pada pelanggan, yaitu kita harus memahami dengan baik kebutuhan dan keinginan pelanggan dan lakukan riset pasar terlebih dahulu secara menyeluruh dan terus-menerus untuk memahami tren dan juga preferensi pelanggan. Yang ketiga yaitu adalah berani mengambil resiko, di mana kesuksesan dalam startup ini seringkali membutuhkan pengambilan resiko yang sangat besar, dan yang menjalankan bisnis juga harus berani untuk menerima resiko yang nantinya akan datang. Dan yang keempat yaitu berinovasi secara terus-menerus, di mana jangan pernah berhenti untuk mencari cara untuk meningkatkan produk atau layanan Anda. Yang terakhir yaitu beradaptasi dengan perubahan, yaitu startup berpotensi dalam lingkungan yang dinamis dan juga berubah dengan cepat. Jadilah fleksibel dan juga siap untuk menyesuaikan strategi yang seiring perkembangan pasar dan kondisi eksternal. Thank you for your attention. I'm sorry if there are wrong words and materials. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.